Kolang-kaling adalah sejenis buah yang populer di Indonesia. Terutama saat bulan puasa dan Hari Raya Idul Fitri, buah ini sebenarnya adalah biji dari pohon aren atau nao. Biji tersebut dikupas dan diolah menjadi manisan yang manis dan kenyal. Kolang-kaling biasanya digunakan dalam aneka dessert seperti es buah, manisan, dan puding. Selain rasanya yang enak, kolang-kaling juga dikenal memiliki banyak manfaat kesehatan, seperti membantu menjaga kesehatan jantung dan pencernaan. Kamu suka makan kolang-kaling, Kika? Kolang-kaling memiliki berbagai manfaat kesehatan lainnya, di antaranya 1. Mencegah penuaan dini. Kolang-kaling sangat kaya akan kandungan senyawa galactomanan yang dapat membantu mencegah penuaan dini. 2. Meredakan penyakit radang sendi. Kolang-kaling dapat membantu meredakan peradangan pada sendi. 3. Mencegah osteoporosis. Kolang-kaling dapat membantu mencegah osteoporosis atau pengeroposan tulang. 4. Baik untuk diet. Kolang-kaling adalah makanan yang rendah kalori dan tinggi serat, sehingga baik untuk diet. 5. Mengontrol kadar gula darah. Kolang-kaling dapat membantu mengontrol kadar gula darah. 6. Mencegah kekurangan cairan. Kolang-kaling memiliki kandungan air yang cukup tinggi, sehingga dapat membantu mencegah dehidrasi. 7. Meredakan nyeri haid. Kolang-kaling bisa membantu meredakan nyeri haid. 8. Mengobati penyakit kencing batu. Kolang-kaling dapat membantu dalam pengobatan penyakit kencing batu. 9. Meredakan panas dalam. Kolang-kaling dapat membantu meredakan panas dalam. 10. Menambah energi. Kolang-kaling memiliki kandungan karbohidrat yang dapat menjadi sumber energi. Jadi, selain enak, kolang-kaling juga memiliki banyak manfaat kesehatan ya, Heka. Sumber. Halo dokter, halo sehat, DT Health, klik dokter. Ya, benar sekali. Eka, kolang-kaling dapat membantu meredakan nyeri haid. Senyawa yang terkandung dalam kolang-kaling sering digunakan secara tradisional sebagai peluru haid. Jadi, selain manis dan enak, kolang-kaling juga bisa jadi pilihan alami untuk meredakan nyeri haid. Namun, perlu diingat bahwa efektivitasnya bisa berbeda-beda pada setiap individu. Jika nyeri haid yang kamu alami sangat parah atau berkelanjutan, sebaiknya konsultasikan dengan dokter ya. Sumber, Deti Health. Halo dokter, hai bunda. Maaf, Eka, saya tidak menemukan informasi spesifik tentang senyawa dalam kolang-kaling yang bisa meredakan nyeri haid. Namun, kolang-kaling memang dikenal memiliki berbagai senyawa yang baik untuk kesehatan, seperti serat, karbohidrat, dan beberapa jenis mineral. Penggunaan kolang-kaling untuk meredakan nyeri haid mungkin lebih berkaitan dengan penggunaan tradisional dan pengalaman individu. Jadi, meskipun kolang-kaling bisa membantu beberapa orang meredakan nyeri haid, hasilnya bisa berbeda-beda untuk setiap orang. Jika kamu mengalami nyeri haid yang parah, sebaiknya konsultasi dengan dokter untuk mendapatkan pengobatan yang lebih tepat. Kamu juga bisa mencoba beberapa cara lain untuk meredakan nyeri haid, seperti kompres hangat, olahraga ringan, atau mengonsumsi makanan dan minuman yang bisa meredakan kram, seperti pisang atau teh chamomile. Sumber. Halo dokter, halo sehat. Maaf, Eka,
Saya tidak menemukan informasi spesifik tentang cara penggunaan kolang-kaling untuk meredakan nyeri haid. Sepertinya informasi ini belum banyak diteliti atau dibahas secara luas. Namun, jika kamu ingin mencoba kolang-kaling untuk meredakan nyeri haid, kamu bisa mengonsumsinya dalam bentuk manisan atau campuran dalam es buah atau puding. Ingatlah bahwa setiap orang berbeda. Jadi apa yang bekerja untuk satu orang, mungkin tidak bekerja untuk orang lain. Jika nyeri haidmu sangat parah atau berkelanjutan, sebaiknya konsultasikan dengan dokter ya. Sementara itu, ada beberapa cara lain yang bisa kamu coba untuk meredakan nyeri haid, seperti kompres hangat, olahraga ringan, atau mengonsumsi makanan dan minuman yang bisa meredakan kram, seperti pisang atau teh chamomile. Sumber, halo dokter, halo sehat. Untuk menggunakan kompres hangat sebagai cara untuk meredakan nyeri haid, kamu dapat mengikuti langkah-langkah berikut. 1. Siapkan air hangat. Panaskan air sampai suhu yang nyaman, jangan terlalu panas agar tidak membakar kulit. 2. Basahi handuk atau kain bersih, celupkan handuk atau kain ke dalam air hangat. Pastikan tidak terlalu basah agar tidak meneteskan air berlebihan. 3. Peras handuk atau kain, peras handuk atau kain dengan lembut untuk menghilangkan kelebihan air. 4. Tempelkan pada perut, tempelkan kompres hangat pada bagian perut yang terasa nyeri akibat haid. Pastikan kompres menutupi area yang terasa sakit. 5. Diamkan selama 15-20 menit. Biarkan kompres hangat bekerja selama 15-20 menit. Kamu bisa berbaring atau duduk dengan posisi yang nyaman selama menggunakan kompres. 6. Ulangi sesuai kebutuhan. Jika nyeri masih terasa setelah kompres hangat, kamu bisa mengulangi proses ini beberapa kali sepanjang hari. Perlu diingat, kompres hangat dapat membantu meredakan nyeri haid dengan meningkatkan sirkulasi darah dan mengurangi kekakuan otot. Namun, jika nyeri haidmu sangat parah atau berkelanjutan, sebaiknya konsultasikan dengan dokter untuk mendapatkan pengobatan yang lebih tepat. Semoga informasi ini membantu, Ika. Jika kamu memiliki pertanyaan lain, silakan tanyakan saja.